Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan sebuah kesan dan pesan terhadap film yang sudah kami tonton, yaitu film Tare Zameen Par, film dari India yang dirilis pada tahun 2007. Film ini tentunya sangat menarik untuk diulas dan juga sangat bermanfaat bagi calon pendidik untuk ke depan. Untuk ulasan atau kesan dan pesan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Anggis Rivalda. Nah, jadi film ini berceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Ihsan, yang dimana Ihsan ini adalah pengidap gangguan disleksia. Disleksia ini adalah gangguan yang dimana pengidapnya ketika melihat tulisan itu, maka tulisannya terlihat seolah-olah bergoyang-goyang, yang membuat pengidap disleksia ini terhambat dalam proses membaca. Nah, dalam film ini Ihsan tidak bisa membaca karena memang ia kesulitan melihat tulisan yang bergoyang-goyang. Tanpa gurunya dan orang tuanya sadari bahwa Ihsan itu adalah pengidap gangguan disleksia dan tidak bisa membaca, tetapi guru dan orang tuanya malah terus membandingkan ia dengan anak-anak yang lainnya. Nah, untuk kesannya mungkin yang pertama pastinya filmnya sangat menarik dan sangat berkesan sekali, dan juga alur filmnya yang sangat menarik. Kemudian banyak hikmah yang dapat diambil, banyak sekali ilmunya, dan juga bisa menjadi edukasi untuk kita sebagai calon pengajar, dan juga untuk orang tua yang memiliki anak mungkin berbeda dengan anak yang lainnya. Nah, ini bisa menjadi sebuah edukasi untuk orang tua bisa lebih jauh mengenal anaknya, untuk bisa lebih jauh mengetahui apa yang menjadi kelebihan anak dan juga apa yang menjadi kekurangan anak, dan orang tua harus tahu bahwa anak itu berpotensi di bidang apa. Nah, kemudian ada yang membuat saya sangat terkesan, yaitu dari munculnya seorang guru yang mungkin lebih jauh mengenal sosok Ihsan ini dibandingkan orang tuanya. Nah, gurunya ini bernama Panikum. Nah, ini yang sangat terkesan sekali itu di sini karena Panikum ini memang latarnya adalah seorang pengajar dari sekolah luar biasa. Nah, ini sangat berkesan sekali. Nah, untuk pesannya mungkin terhadap orang tua ya, dan tadi telah saya singgung bahwa orang tua harus bisa lebih mengenal anaknya, harus bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan anaknya dan apa yang menjadi kekurangan anaknya, dan orang tua harus bisa memberikan support agar anak bisa bangkit, bukan malah memberikan sebuah perlakuan yang tidak adil dan dibanding-bandingkan. Nah, itu yang membuat anak menjadi down. Orang tua harus bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan anak dan harus bisa mensupport apa yang anak inginkan. Misalnya, anak tidak berkembang di matematika, yang memang sebagian orang menganggap bahwa anak pintar itu yang bisa matematika, yang matematikanya pandai. Tetapi dalam sisi lain, mungkin anak itu tidak pandai di matematika, tapi di bidang seni dia sangat pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Fatih Faizin dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Inggris FKIP akan mereview film Bollywood bernama Tare Zameen Par. Ini adalah film Bollywood atau film drama India yang dibuat pada tahun 2007 yang disutradarai oleh Aamir Khan. Film ini mengisahkan tentang anak bernama Ihsan yang memiliki imajinasi yang tinggi, berbakat dalam bidang seni, melukis dengan baik, namun memiliki kekurangan dalam membaca dan menulis, yang mengakibatkan dirinya sulit untuk mengikuti pelajaran akademik seperti matematika, bahasa, geografi, atau IPS, dan lain-lain. Dan guru-guru yang mengajarnya tidak mampu mengajarnya, dan nilai yang dia dapatkan setiap mata pelajaran adalah 0. Dia dianggap bodoh dan dia selalu bermasalah di sekolah maupun di lingkungannya, sehingga orang tuanya membawanya ke sekolah asrama. Dan di sekolah asrama yang mengedepankan disiplin yang tinggi, dia tidak dapat mengikuti metode seperti itu. Dan dia merasa putus asa, merasa terbebani, sampai hampir
ingin bunuh diri. Namun, dia bertemu seorang guru seni yang pada akhirnya bisa mengubah anak itu menjadi seorang anak yang spesial. Nama guru seni ini adalah Ran Shankar Nikum. Guru ini ternyata memiliki masalah yang sama dengan Ihsan saat masih kecil dan diperlakukan sama oleh orang tuanya. Jadi dia mengerti apa yang Ihsan rasakan. Dan dia mencoba untuk mengajarkannya dengan metode milik dia sendiri. Dengan metode yang dia ajarkan, yang mengedepankan metode belajar yang menyenangkan, bercerita, dan mengeluarkan ekspresi yang ada dalam murid, dan membuat Ihsan dapat membaca dan menulis. Hal ini disadari oleh guru-guru lain, dan pandangan mereka terhadap metode belajar mereka yang mengedepankan disiplin perlahan berubah. Dan Ihsan membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia dapat berprestasi, dapat menjadi yang terbaik dalam keahliannya, yaitu menggambar atau melukis. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwasannya setiap anak adalah spesial kalau ditangani oleh orang-orang yang mengerti bagaimana cara untuk membuat si anak dapat memaksimalkan potensinya, memanfaatkan kespesialannya agar menjadi orang yang sukses. Menurut saya film ini film yang bagus dan mengedukasi dengan baik, dan film ini dapat bisa diterima oleh semua kalangan, dan film ini dapat menyadarkan kepada guru-guru bahwa metode pelajaran yang diajarkan kepada murid-murid tidak harus selalu disiplin. Ya, disiplin memang perlu, sangat. Namun, cara penyajiannya terhadap murid harus pula menyenangkan, agar murid dapat mudah memahami dan bisa menerapkan apa yang diajarkan dari guru. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Tare Zameen Par, atau yang berarti seperti bintang-bintar di langit, dirilis pada tahun 2007. Film ini banyak sekali mengandung pesan moral bagi orang tua dan pendidik di sekolah. Film ini disutradarai oleh Aamir Khan. Film ini sudah memperoleh banyak sekali penghargaan dari tahun ke tahun. Alurnya yang apik dan penuh makna membuatnya menjadi film yang berhasil memberikan pencerahan, khususnya tentang dunia anak. Ini dia beberapa pesan moral dari film tersebut. Yang pertama, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Inilah yang dialami oleh Ihsan, anak yang mengidap disleksia tapi dituntut untuk bisa menguasai baca, tulis, dan berhitung seperti teman sebayanya. Tak ada yang tahu dengan kekurangan Ihsan, termasuk orang tuanya. Ayah Ihsan malah terus menekan dan mengancam supaya Ihsan berubah jadi pandai. Tapi apanya yang mau berubah kalau kondisi Ihsan malah tertekan dan depresi? Memotivasi anak untuk mau belajar memang baik, tapi ketika kemampuannya tidak mendukung, harusnya orang tua tidak memaksakan ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangan anak
ia tetap punya bakat yang istimewa. Yang kedua, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Orang tua harus peka terhadap tumbuh kembang anak dengan membekali ilmu seputar pertumbuhan mereka di setiap tahap usianya. Jika memang ada yang ganjal, konsultasikanlah dengan ahlinya sebelum terlambat atau sebelum salah bertindak. Dalam film ini, Ihsan juga punya bakat luar biasa dalam melukis, tapi orang tuanya tak mampu melihat kelebihan Ihsan dan malah fokus pada kekurangannya, sehingga Ihsan frustasi. Bahkan, di titik terendah depresinya, ia kehilangan hobi melukis. Sungguh sangat disayangkan kalau sampai bakat emasnya terkubur. Yang ketiga, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak. Banyak orang tua yang menganggap keberhasilan anak adalah bisa baca tulis, hitung sedini mungkin. Sikap orang tua yang suka membangga-banggakan kemampuan anaknya yang di atas rata-rata cukup sering memicu rasa iri pada orang tua lain, sehingga memaksa anaknya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Membanding-bandingkan anak tak dapat lagi dihindarkan, padahal kemampuan anak berbeda-beda. Inilah sikap keliru yang dilakukan orang tua Ihsan. Mereka kerap membandingkan kemampuan Ihsan dengan sang kakak yang selalu mendapat nilai terbaik di kelas. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Ihsan memilih berontak daripada menuruti orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Putri Hidayah dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin menceritakan ringkasan dari film Tare Zameen Par, di mana cerita tersebut menceritakan seorang anak bernama Ihsan, di mana dia masih kelas 3 SD. Dia dianggap paling bodoh di kelas dan di keluarganya. Dia suka mempelajari hal baru di luar sekolah. Namun, ia merasa dimanapun ia berada, ia selalu tidak diterima oleh orang sekitarnya. Menurut Ihsan, tulisan di buku pelajarannya terlihat menari-nari, dan memang seperti itulah kenyataannya di mata Ihsan. Tetapi, gurunya tak percaya. Oleh sebab itu, dia suka dibully baik oleh guru, orang tua, maupun teman-temannya. Di balik kekurangannya itu, Ihsan suka melukis dunia hewan, bermain, dan lain-lain. Suatu hari, ada ujian matematika mendadak. Yang bisa Ihsan lakukan hanya berimajinasi dan hanya mampu menjawab satu soal, dan itu pun salah. Karena orang tuanya lelah dengan pencapaiannya, terlebih dia bohong dengan kalau ia membuat surat izin palsu, ia pun dipindah ke sekolah asrama. Hal itu membuatnya stres karena tak ada perubahan. Bahkan ia merasa lebih buruk. Hingga suatu hari terdapat guru seni baru bernama Pak Nikum, di mana Pak Nikum itu tertarik dengan Ihsan. Hingga ia mencari tahu kekurangan dari Ihsan, dan kebetulan Pak Nikum ini adalah guru sekolah luar biasa. Ia bertanya-tanya kepada temannya Ihsan, dan temannya Ihsan pun membicarakan Ihsan apa adanya. Sampai-sampai Pak Nikum datang ke rumah Ihsan dan memberitahu kelebihan Ihsan. Menurut Bapak Ihsan, Ihsan tidak akan mampu bersaing di luar karena hanya bisa seni. Pak Nikum pun menceritakan tentang penyakit disleksia yang mungkin tengah dihadapi oleh Ihsan. Namun keluarga Ihsan, terlebih ayahnya Ihsan, berpikir kalau itu tidak bisa dipercaya. Pak Nikum pun menceritakan tokoh-tokoh seperti Albert, Leonardo da Vinci, dan lain-lain, di mana tokoh tersebut memiliki disleksia. Ia menceritakan tokoh-tokoh tersebut di kelas. Semenjak itulah Ihsan memiliki ide kreatif yang mampu ia tuangkan. Namun, saat Pak Nikum berkata kalau Ihsan memiliki kecerdasan di atas rata-rata kepada kepala sekolah tak setuju. Pak Nikum pun bertekad ingin mengajar
baca dan tulis juga pada Ihsan. Dan kepala sekolah pun setuju. Keputusan Panikum tersebut untuk mengajar Ihsan membaca dan menulis membuat Ihsan memiliki perkembangan. Dan suatu hari, Bapak Ihsan datang dengan tujuan untuk memberitahu bahwa ia sudah mencari tahu apa itu disleksia. Tetapi, Panikum tak puas karena ia mengerti kalau Ihsan tidak hanya butuh hal seperti itu. Ihsan juga butuh support apapun yang terjadi dan siap melindunginya. Bapak Ihsan pun sadar bahwa ia salah dan ia pun malu. Suatu hari ada lomba lukis. Di saat itu Ihsan bangun pagi mencari inspirasi. Sementara orang-orang lain, terutama guru dan murid-murid yang mengikuti lomba tersebut, belum bangun juga. Lomba pun dimulai. Panikum yang melihat hasil lukisan Ihsan pun terharu, dan akhirnya Ihsan menang. Lukisannya menjadi sampul buku tahunan sekolah, membuat orang tuanya terkejut. Ditambah, ia semakin berkembang di bidang membaca dan menulis. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah setiap anak itu spesial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Tare Zameen Par menceritakan tentang Ihsan, seorang anak yang mengidap disleksia atau kesulitan belajar. Ihsan selalu mendapat nilai buruk di mata pelajaran apapun di sekolahnya. Hal itu dikarenakan Ihsan tidak bisa membaca, menulis, apalagi berhitung. Ihsan selalu dimarahi oleh guru dan orang tuanya. Ia pun selalu dibully oleh teman-temannya. Sampai pada suatu hari, orang tuanya mengirim Ihsan ke asrama dengan tujuan agar Ihsan bisa lebih pintar. Tapi kenyataannya, Ihsan malah semakin tertekan. Ihsan kehilangan semangatnya dan selalu melamun. Di asrama pun, ia selalu dimarahi oleh gurunya dan dibully oleh temannya. Tidak ada seorang pun yang mengerti keadaan Ihsan yang mengidap disleksia. Sampai pada saat ada guru baru yang bernama Panikum. Panikum mengajar seni di sekolah asrama tempat Ihsan belajar. Ia memiliki cara mengajar yang sangat berbeda dengan guru lain. Metode pembelajaran Panikum sangat menyenangkan. Pada suatu saat, Panikum menyadari kekurangan yang ada di diri Ihsan. Panikum menyadari bahwa Ihsan mengidap disleksia. Dia tahu karena dia pernah mengajar di sekolah luar biasa. Panikum juga menyadari Ihsan memiliki bakat yang luar biasa di bidang seni. Panikum mencoba mencari tahu tentang Ihsan, sampai mendatangi orang tua Ihsan ke rumahnya. Tapi sayangnya, ayah Ihsan malah menolak mentah-mentah informasi dari Panikum. Panikum pun berbicara dengan kepala sekolah tentang kondisi Ihsan. Panikum berupaya membantu Ihsan agar ia bisa mengembangkan kemampuannya di bidang seni dan mengajari Ihsan dengan cara yang berbeda dari anak-anak lain. Ihsan mulai berkembang sedikit demi sedikit. Sudah mulai ceria seperti anak pada umumnya dan sudah bisa membaca dan menulis. Pada suatu ketika, sekolah Ihsan mengadakan lomba melukis. Ihsan yang sangat pandai dalam bidang tersebut tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena kemahirannya dalam melukis, ia pun memenangkan perlombaan tersebut. Dan lukisan Ihsan dijadikan cover untuk buku tahunan. Ayah Ihsan menangis karena baru menyadari anaknya begitu pandai di bidang seni. Lalu Ihsan pulang ke rumah dengan sangat bahagia dan berjanji akan bertemu lagi dengan Panikum setelah liburan. Pesan dari cerita ini adalah kemampuan tiap anak berbeda-beda. Anak memiliki bakat masing-masing dan tidak bisa dipukul rata. Orang tua dan guru seharusnya bisa membimbing anak sesuai kemampuan anak. Jangan malah menjudge anak karena tidak sesuai apa yang diinginkan oleh orang tua. Hidup anak biarlah dia yang menentukan. Orang tua hanya membimbing ke arah yang lebih baik. Jangan pernah memaksakan ambisi kepada anak karena itu hanya akan menyakitinya. Kesan saya setelah menonton film ini, yaitu film ini sangat bagus untuk ditonton oleh orang tua dan guru, agar selalu mendukung apapun kemampuan yang dimiliki anak. Sebagai mahasiswa prodi pendidikan, film ini bisa jadi pegangan agar nanti bisa menjadi guru yang baik dan selalu membimbing dan mendukung apapun kemampuan siswa agar lebih dapat dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Tabina Asri. Saya dari kelompok 4. Di video kali ini, saya akan membahas tentang film Bollywood yang dirilis pada tahun 2007 yang dibintangi oleh Amir Khan yang berjudul Tare Zameen Par.
Film ini berceritakan tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya sekarang masih belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada belajar di kelasnya. Dia jadi anak yang dalam kurung paling bodoh karena selalu dapat nilai yang paling rendah di kelas. Dan di rumah, dia bukan anak satu-satunya karena dia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Johan. Beda dengan Ishan, Johan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapatkan nilai yang tinggi dan terbaik. Bertolak belakang dengan Ishan yang selalu menjadi terbelakang di kelasnya. Ishan memang tidak tertarik dengan pelajaran di sekolahnya. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Kemajuan Ishan di beberapa pelajaran, khususnya di bidang kesenian. Jadi, pesan dari film ini yaitu untuk menunjukkan bahwa memang benar ketika kita mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidupnya. Karena setiap anak mempunyai bakat yang unik dan tidak mungkin sama dengan anak yang lainnya. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bijak dan bisa mendukung apapun yang anak kita senangi atau sukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.